Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 770. Sebagai bawahan Hagen, meskipun kekuatan Lin Tianhu tidak kuat, dia tidak akan meninggalkan Hagen dan melarikan diri. Mengetahui bahwa itu adalah kematian, tetapi juga untuk melawan. Tuan Chen, saya sudah sangat puas bisa bekerja di bawah komando Anda untuk waktu yang lama. Jika ada kehidupan setelah kematian, saya bersedia terus mengikuti Tuan Chen. Qi Feng juga berkata dengan wajah ditentukan. Setelah selesai berbicara, Qi Feng dan Lin Tianhu saling melirik, keduanya bertekad untuk mati, bahkan jika mereka hanya bisa menunda beberapa detik, mereka akan memberi waktu bagi Hagen untuk melarikan diri. Omong kosong, Hagen sedikit mengernyit, aku membiarkanmu pergi dulu, dan tentu saja aku punya cara untuk melarikan diri. Jika kamu tinggal, itu hanya beban bagiku. Hagen jarang memperlakukan Lin Tianhu dan Qi Feng marah, tapi kali ini, nadanya sangat parah. Lin Tianhu dan Qi Feng memandang Hagen seperti itu, mereka diam, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak akan pergi. Pada saat ini, Xiao Lan di belakang Hagen berkata dengan wajah penuh rasa bersalah, jika aku tidak menghentikanmu membunuh Ningyu, hal seperti itu tidak akan terjadi. Sejak saat itu, aku tidak akan pernah pergi. Xiao Lan sangat menyesalinya saat ini, jika dia tidak berhenti pada saat itu, maka Ningyu tidak akan selamat, dan tidak akan ada kesempatan untuk menemukan Xiahou Udun. Sekarang semuanya menjadi seperti ini, Xiao Lan sangat bersalah, jika sesuatu terjadi pada Hagen, dia tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Tuan Chen, kami juga tidak akan pergi. Paling buruk, biarkan aku pergi dengan tulang lamaku. Bai Xiushan juga berkata dengan tegas. Hagen melihat bahwa tidak mungkin bagi beberapa orang untuk melarikan diri terlebih dahulu, jadi dia hanya bisa tersenyum tanpa daya, tetapi hatinya masih sedikit tergerak. Jangan berpikir untuk melarikan diri, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Xiahou Dun sepertinya telah melihat rencana Hagen, dan mencibir. Tuan Xiamen, saya Bai Xiushan, patriark keluarga Bai di Kyoto, saya ingin tahu apakah saya bisa. Sebelum Bai Xiushan selesai berbicara, Xiahou Dun mengangkat tangannya, demi keluarga Bai Anda bisa pergi. Jika Anda ingin memohon anak ini, tidak mungkin. Bahkan jika Raja Surga datang, saya tidak bisa selamatkan dia. Ketika Bai Xiushan mendengar ini, wajahnya menjadi merah dan pucat, dan pihak lain tidak menunjukkan wajahnya sama sekali. Bai tua, hidup dan mati tidak pasti, kamu tidak perlu bertanya padanya. Setelah Hagen selesai berbicara, pedang pembunuh naga di tangannya langsung muncul. Anakku, hari ini aku akan menggunakan darahmu untuk memberi penghormatan kepada anakku. Setelah selesai berbicara, aura menakutkan Xiahou Dun merasuki tubuhnya, dan kemudian dia melangkah keluar dengan tekanan besar, menyapu seperti embusan angin. Banyak orang tidak tahan dengan paksaan dan mundur satu demi satu. Adapun Hagen, dia mengertakkan gigi, dan pedang pembunuh naga di tangannya meledak menjadi api merah, dan dia menebas Xiahou Dun dengan satu pedang. Pedang ini mengandung semua kekuatan Hagen. Xiahou Dun adalah Kaisar Wu, bahkan jika Hagen memiliki pedang pembunuh naga di tangannya, dia tidak akan berani ceroboh sedikit pun. Lagi pula, dia baru saja bertarung dengan Ningyu, dan kekuatan Hagen belum pulih sepenuhnya. Sekarang dia mengikuti Xiahou Dun, jadi dia hanya bisa keluar semua. Xiahou Dun sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka Hagen begitu kuat pada usia seperti itu.
Xiahodun, yang awalnya percaya diri, melontarkan pukulan saat ini. Pukulan ini langsung menimbulkan riak di udara, diikuti dengan dentuman keras. Saya melihat pedang Hagen menebas riak, dan seluruh tubuhnya langsung dikirim terbang. Kekuatan balasan yang besar membuat mulut Hagen mati rasa, dan tangannya yang memegang pedang pembunuh naga terus-menerus bergetar. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka semua terkejut. Pada saat ini, siapapun dapat mengatakan bahwa Hagen adalah lawan dari Xiahodun. Xiahodun juga mundur 2 langkah, menggosok tinjunya, dan berkata dengan sedikit mata berapi-api, "Ini benar-benar pedang yang berharga. Saat aku membunuhmu, pedang ini akan menjadi milikku." Bab 771. Saat berbicara, sosok Xiahodun menghilang dalam sekejap, dan nafas yang menakutkan datang ke arah Hagen lagi. Aku juga ikut. Melihat ini, Ningyu melompat tinggi dan berjalan menuju Hagen. Ningyu tidak ingin bergerak pada awalnya, karena Xiahodun dapat membunuh Hagen. Dia kebetulan merasa nyaman, tetapi ketika Xiahodun mengatakan bahwa pedang di tangan Hagen adalah pedang yang berharga, Ningyu tergoda. Jika dia membunuh Hagen, dia akan bisa mengambil pedang ke tangannya. Dia percaya bahwa Xiahodun tidak akan berbalik melawannya untuk mendapatkan pedang. Lagi pula, tidak semua orang takut pada pavilion Tianluo seperti Hagen. Tuan Chen. Melihat 2 orang menyerang Hagen bersama-sama, Lin Tianhu dan Qi Feng bergegas lebih dulu, bahkan mengetahui bahwa mereka sudah mati. Setelah itu, Xiaolan bergegas tanpa ragu sedikit pun, diikuti oleh kakek dan cucu Bai Xiushan dan Bai Santang. Di antara mereka, Bai Xiushan adalah yang paling kuat, kekuatan peringkat kelima dari Grandmaster. Tetapi bahkan dengan kekuatan ini, tidak ada bandingannya dengan Wusong. Ini adalah dunia yang berbeda. Jika kamu tidak ingin mati, keluarlah. Semua orang yang tinggal di sini akan mati. Melihat seseorang benar-benar membantu Hagen, Xiahodun meraung dengan marah. Kemarahan Wusong bukanlah lelucon. Master seni bela diri dari Liga Seni Bela Diri saling memandang, dan akhirnya mereka semua berbalik dan pergi dengan cepat. Pada saat ini, citra kekalahan Hagen muncul, dan mereka pasti akan mati jika tetap tinggal. Dalam menghadapi kematian, orang-orang ini semua melarikan diri. Awalnya, mereka tidak ada hubungannya dengan Hagen. Alasan mengapa mereka menghormati Hagen sebagai pemimpin Liga Bela Diri adalah karena orang-orang ini dapat memperoleh manfaat darinya. Sekarang Hagen diburu, dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri, tidak perlu memuji Hagen lagi. Puluhan orang bubar dengan tergesa-gesa, dan akhirnya hanya Wu Liui dan Wu 11 yang tersisa, dan Bajikuan Gao Bai Seng dan kedua muridnya berdiri di tempat. Mereka tidak lari, tetapi mereka tidak punya nyali untuk bergerak di depan pertempuran seperti itu, kekuatan mereka tidak cukup. Pada saat ini, Lin Tianhu, Qi Feng dan Xiaolan menghadapi Ningyu. Meskipun mereka 3 lawan 1, mereka bertiga sama sekali bukan lawan Ningyu. Mereka hanya bertemu satu sama lain, dan mereka bertiga dikirim terbang oleh Ningyu, memblokir sosok Ningyu. Namun, kakek dan cucu Bai Xiushan dan Bai Santang langsung menghentikan Xiahodun menghadapi kekuatan Wuzong. Kakek dan cucu keluarga Bai seperti lengan belalang, tetapi meskipun demikian, mereka masih berdiri di depannya tanpa ragu-ragu. Xiahodun mengayunkan telapak tangannya, Bai Xiushan dan Bai Santang terbang terbalik dan jatuh dengan keras ke tanah. Xiahodun tidak membunuh, lagi pula lawannya berasal dari keluarga Bai di Kyoto, jadi Xiahodun agak takut. Jika kamu berani menghentikanku, bunuh aku tanpa ampun. Xiahodun meraung marah.
Hagen memandangi beberapa orang yang terlempar ke tanah di depannya, matanya perlahan memerah, dan nyala pedang pembunuh naga di tangannya menjadi lebih kuat. Kalian semua mundur, kalian tidak diizinkan melangkah maju untuk membantu, kata Hagen tanpa ekspresi. Tuan Chen. Wajah Lin Tianhu dan Qi Feng jelek, mereka jelas terluka, tetapi mereka tidak ingin mundur. Mundur. Hagen meninggikan suaranya, dan tidak ada keraguan dalam suaranya. Lin Tianhu dan Qi Feng hanya bisa saling mendukung dan mundur. Xiaolan dan kakek nenek dari keluarga Bai semua memandang Hagen, akhirnya menghela nafas tak berdaya, dan mundur. Bahkan jika mereka berjuang untuk hidup mereka, mereka mungkin tidak akan dapat membantu Hagen, lagi pula, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Pada saat ini, Ningyu melihat Hagen berjalan maju lagi memegang pedang pembunuh naga. Cahaya dingin melintas di matanya, dan mati lemas tiba-tiba melanda, dan kemudian mati lemas langsung berubah menjadi belenggu, melilit kaki Hagen. Dan sosok Ningyu juga bergerak sesuai, dan dengan kecepatan kilat, dia langsung mengelak di depan Hagen, dan mengulurkan tangannya untuk meraih pedang pembunuh naga Hagen. Bab 772. Tetapi ketika Hagen hendak melawan, dia menemukan bahwa sosok Ningyu tiba-tiba terbang mundur. Setelah Ningyu mendarat, dia terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Tuan Xiamen, apa maksudmu? Ningyu mengerutkan kening setelah mendarat, dan bertanya pada Xiaodun. Hidup anak ini hanya bisa diambil olehku. Kamu hanya bisa menonton dari samping. Kebencian membunuhnya tak tertahankan. Apakah kamu takut aku tidak akan bisa membunuhnya sendirian? Xiaodun telah melihat anak kecil Ningyu, pikir bocah itu, jadi hentikan Ningyu. Meskipun Ningyu marah, dia tidak berani mengatakan apapun, dan hanya bisa mundur dengan marah. Nak, aku akan merobek mayatmu menjadi ribuan keping. Setelah Xiaodun selesai berbicara, semburan napas naik dari tubuhnya, dan napas yang mengerikan menekan Hagen, membuat Hagen sedikit keluar dari nafas. Apakah kamu bisa membunuhku atau tidak masih belum diketahui? Hagen mengangkat pedang pembunuh naga. Sekarang pedang pembunuh naga ada di tangan Hagen, itu terus berdengung, seolah-olah bersorak untuk Hagen. Mata Xiaodun sedikit menyipit, dan dia memusatkan seluruh perhatiannya pada pedang pembunuh naga. Terlihat bahwa dia menunjukkan minat yang besar pada pedang ini. Melihat Xiaodun sangat menyukai pedang pembunuh naga, Hagen tiba-tiba punya rencana, dan aura di tubuhnya ditekan, dan seluruh tubuhnya hampir dihancurkan oleh aura Xiaodun. Hagen sangat dekaden saat ini, seolah-olah dia tidak bisa mengumpulkan kekuatannya, dan bertarung dengan Xiaodun. Melihat aura Hagen langsung lesu, Xiaodun mengangkat bibirnya. Seni bela diri adalah tentang menjadi mantap dan mantap, meletakkan dasar yang kokoh. Saya tidak tahu keterampilan apa yang Anda gunakan untuk membuat diri Anda mencapai kekuatan seorang master hebat di usia muda, tetapi pada akhirnya itu hanya pertunjukan. Sekarang aku membunuhmu, apakah masih belum diketahui? Wajah Hagen jelek, dia berpakaian kasar, dan memandang Xiaodun dengan sedikit mata memohon dan berkata, aku akan memberimu pedang pembunuh naga di tanganku, dan kamu akan mengampuni hidupku. Jika kamu tidak setuju, aku akan membunuhmu paling buruk. Pedang naga akan dihancurkan bersama, ini adalah pedang kuno. Hagen berencana menggunakan pedang pembunuh naga di tangannya untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Xiaodun tidak menyangka Hagen akan mengajukan permintaan seperti itu, dan sedikit terkejut. Lin Tianhu dan yang lainnya juga tertegun. Ada apa dengan Tuan Chen? Apakah Anda bodoh? Ini balas dendam karena membunuh putranya.
Bahkan jika dia memberikan pedang itu kepada Xiahodun, bagaimana dia bisa membiarkan Tuan Chen pergi? Kata Lin Tianhu dengan wajah bingung. Tuan Chen bertingkah sangat aneh hari ini. Tidak terlihat seperti dia. Qi Feng juga menatapnya dengan ekspresi bingung, tidak mengerti apa yang dilakukan Hagen. Bai Xiushan tidak berbicara, tetapi matanya sedikit tertuju, melihat segala sesuatu di depannya. Meskipun dia sudah lama tidak berhubungan dengan Hagen, dia bisa yakin bahwa Hagen jelas bukan orang yang mau berkompromi, rakus akan hidup dan takut mati. Alasan mengapa Hagen melakukan ini pasti ada alasannya. Tetapi pada saat ini, Xiahodun sedikit terkejut, dan memandang Hagen. Awalnya dia mengira Hagen adalah laki-laki, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia juga seorang pengecut dalam menghadapi hidup dan mati. Namun, bagaimana mungkin Xiahodun melepaskan Hagen? Tetapi untuk mendapatkan pedang pembunuh naga terlebih dahulu, Xiahodun mengangguk dan berkata, "Jika kamu bisa memberiku pedang ini, aku bisa menyelamatkan hidupmu, tapi itu adalah pelanggaran besar. Tak terhindarkan, kejahatan hidup tak terelakkan, kau harus mendaki gunung untuk menjaga makam putraku selama 3 tahun." Xiahodun tidak berani setuju terlalu gembira, dia takut Hagen akan curiga. "Oke, selama kamu tidak membunuhku, belum lagi menjaga makam selama 3 tahun, bahkan 10 tahun. Setelah Hagen selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan melemparkan pedang pembunuh naga ke Xiahodun. Xiahodun terbungkus kekuatan, dan kemudian dia mengulurkan tangan untuk mengambil pedang pembunuh naga. Dia takut Hagen akan curang. Ketika pedang pembunuh naga dipegang di tangannya, Xiahodun bisa merasakan jejak nafas di pedang, dan dengan pikiran, pedang pembunuh naga benar-benar berdengung bersamanya. Bab 773. Hahaha, pedang yang bagus, itu benar-benar pedang yang bagus. Melihat pedang pembunuh naga di tangannya, Xiahodun tertawa terbahak-bahak. Dia tidak menyangka pedang pembunuh naga ini bisa beresonansi dengan pengguna di tangannya. Jantung. Melihat ini, Ning Yu tampak iri di matanya. Dari sudut pandang ini, pedang pembunuh naga ini jauh lebih baik daripada pedang pembunuh kejahatannya. "Sekarang aku telah memberimu pedang, bisakah kamu berhenti membunuhku?" Hagen bertanya pada Xiahodun yang tertawa. "Jangan bunuh kamu?" Xiahodun mencibir dengan dingin, "Jika aku tidak membunuhmu, bagaimana aku bisa layak untuk roh anakku di langit? Kamu pergi ke bawah tanah untuk menjaga makam anakku." Setelah Xiahodun selesai berbicara, dia melambaikan pedang pembunuh naga di tangannya, energinya diterapkan pada pedang pembunuh naga, dan nyala api hitam coklat mulai muncul dari pedang pembunuh naga. "Ternyata kamu juga seorang kultivator jahat. Jadi tidak heran kamu tidak menepati janjimu." Hagen memperhatikan Xiahodun mengangkat pedang pembunuh naga. Tidak hanya dia tidak bersembunyi, tetapi ekspresinya juga tenang dan tenang. Xiahodun tidak berbicara, tetapi mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, dan energi pedang yang menakutkan sepertinya menelan Hagen. Tetapi ketika Xiahodun mengayunkan pedang pembunuh naga ke arah Hagen, dia tiba-tiba menemukan bahwa pedang pembunuh naga itu berada di luar kendalinya, dan energi di tubuhnya terus-menerus hilang, yang semuanya disedot oleh naga, pedang pembunuh. Wajah Xiahodun berubah drastis, dan dia ingin melempar pedang pembunuh naga, tetapi menemukan bahwa pedang pembunuh naga itu sepertinya menempel di tangannya. Energi di dantian terus-menerus disedot oleh Shan Longjian. Xiahodun menyipitkan matanya, dan tiba-tiba mengeluarkan semburan energi di telapak tangannya, dan akhirnya melumpuhkan Shan Longjian secara langsung. Pedang pembunuh naga terbang ke udara,
diikuti oleh bundaran, dan luka parah di lengan kiri Xiaohun, dan kemudian terbang kembali ke tangan Hagen. Hagen memegang pedang pembunuh naga pada saat ini. Semua energi dari pedang pembunuh naga memasuki tubuh Hagen dan menambah dantian Hagen. Pedang pembunuh naga sudah menjadi bagian dari tubuh Hagen, seperti tangan dan kaki Hagen. Baru saja melihat bahwa Xiaohun menyukai pedang pembunuh naga, Hagen datang dengan sebuah rencana. Selama Xiaohun memegang pedang pembunuh naga, Hagen dapat menggunakan formula jantung yang kental untuk menyerap energi di tubuh Xiaohun. Meskipun Xiaohun terkejut pada akhirnya, kekuatan Hagen banyak pulih, tetapi Xiaohun tidak hanya kehilangan banyak kekuatan, tetapi bahkan melukai lengan kirinya. Binatang kecil, jika aku tidak membunuhmu hari ini, nama keluargaku bukan Xia. Houdun melihat luka di lengannya, dan dia sangat marah. Dia melihat napas coklat gelap keluar dari tubuhnya, dan luka di lengannya bisa dilihat dengan mata telanjang kecepatan sembuh. Pada saat yang sama, di sekitar Hagen dan Xiaohun, jaring hitam besar dengan radius lebih dari 100 meter menyelimuti mereka. Xiaohun mencegah Hagen melarikan diri. Melihat tubuh Xiaohun dapat pulih dengan cepat, ekspresi Hagen berubah. Dari sudut pandang ini, tubuh orang ini lebih kuat dari tubuhnya. Setelah itu, lapisan kabut hitam muncul di tubuh Xiaohun, seolah mengenakan lapisan baju besi. Dan kemudian dia menampar Hagen dengan telapak tangannya. Hagen mengangkat tangannya dan mengayunkan pedang pembunuh naga. Energi pedang yang kuat dari pedang tebas naga menyerang tubuh Xiaohun dengan ganas, membuat serangkaian suara. Pedang gagal menembus pertahanan Xiaohun. Tapi Xiaohun tidak melambat, dan menampar tubuh Hagen dengan keras, dan tubuh Hagen terbang terbalik dan jatuh ke tanah. Hagen hanya merasakan organ dalamnya berjatuhan, tapi akhirnya melawan dan berdiri perlahan. Meskipun telapak tangan ini mengguncang organ dalam Hagen, tetapi tubuhnya tidak mengalami kerusakan apapun. Lagi pula, tubuh fisik Hagen yang kuat sebanding dengan dinding besi dan baja. Melihat Hagen tiba-tiba berdiri, dan tidak ada bekas luka di tubuhnya, bahkan tidak ada cetakan telapak tangan, Xiaohun sedikit terkejut. Bab 774. Aku tidak menyangka tubuhmu begitu kuat. Setelah Xiaohun selesai berbicara, dia meraihnya dengan santai, dan pedang raksasa yang dipadatkan dengan energi hitam muncul di tangannya. Memotong. Xiaohun tidak bergerak, tetapi pedang besar di tangannya mulai membesar, dan dia menebas ke arah Hagen. Wajah Hagen berubah, dan dia juga memegang pedang pembunuh naga, dan tiba-tiba mengangkatnya ke atas, dan kedua pedang itu bertabrakan dengan sengit. Gemuruh. Ada semburan ledakan dahsyat, dan pedang Xiaohun menebas dengan keras di bahu Hagen. Tubuh Hagen seolah-olah gunung Tai menekan bagian atas, dan separuh tubuhnya jatuh ke tanah dalam sekejap. Melihat bahu Hagen lagi, meskipun dia telah meminum pil pengikat tubuh, tubuhnya seperti dinding besi dan baja, tapi masih ada luka yang dalam. Daging di lukanya terbalik, dan darah merah cerah mengalir keluar, pemandangannya mengerikan. Melihat Hagen terluka, Xiaolan mengeluarkan seruan. Yang lain menonton dengan gugup. Meskipun mereka sangat cemas, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka ingin membantu, tetapi mereka mungkin tidak dapat menembus jaring besar yang dipasang oleh Xiaohun. Hagen melihat lukanya, darah terus menetes. Centang, tik. Hagen tidak bisa merasakan sakitnya, tapi darah merah itu sepertinya membangkitkan semangat juang Hagen. Dan sebelum tetesan darah jatuh ke tanah, semuanya tersedot oleh pedang pembunuh naga. Darah Hagen menyentuh pedang pembunuh naga,
dan nyala api yang padam pada pedang pembunuh naga langsung naik seolah-olah bensin telah dituangkan ke atasnya. Nyala api mencerminkan wajah tegas Hagen meskipun dia terluka, tidak ada jejak kepanikan di mata Hagen, tetapi hanya semangat juang yang fanatik. Tornado api. Hagen meraung dengan marah, tubuhnya tiba-tiba bangkit dari tanah, dan pedang pembunuh naga di tangannya terangkat ke udara. Mengaum. Di udara, naga api merah tiba-tiba muncul, dan naga api itu mengucapkan mantra naga, dan menuju ke Xiahodun. Xiahodun mendengus dingin, dan pedang hitam besar di tangannya langsung menghilang, berubah menjadi perisai dan memblokirnya di udara. Naga api menabrak perisai dan menghilang dalam sekejap, sementara Xiahodun melompat dan membanting Hagen dengan keras. Boom! Tubuh Hagen terlempar ke udara, lalu membentur tanah dengan keras, menciptakan lubang besar di tanah. Hagen hanya merasa seluruh tubuhnya sakit, dan kekuatan spiritual di dantiannya hampir kosong. Hagen berbaring di tanah, menatap langit biru. Apakah aku mati begitu saja? Sebelum Hagen menyadarinya, sosok orang tuanya dan Suyuki muncul di hadapannya. Tidak, saya tidak bisa mati. Saya belum menemukan orang tua kandung saya, dan saya belum tahu pengalaman hidup saya. Saya masih ingin pergi ke pulau tanpa nama. Hagen mengertakkan gigi dan meronta untuk bangkit dari tanah. Melihat Hagen ketakutan, Xiahodun tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan kekaguman di matanya. Sudah seperti ini, dan Hagen belum mati, dan dia masih memiliki keinginan untuk bangun. Kamu bunuh diri, kamu tidak memiliki kesempatan untuk menang di depanku, kata Xiahodun dingin. Setelah beberapa pertarungan, Xiahodun tahu bahwa kekuatan Hagen sudah lama kosong, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melawannya sama sekali. Hagen mengertakkan gigi, menopang tanah dengan pedang pembunuh naga, dan menatap Xiahodun. Dia tidak akan bunuh diri. Berdengung-berdengung. Ada semburan berdengung, dan untaian kekuatan spiritual di pedang pembunuh naga terus-menerus disampaikan ke tubuh Hagen. Hagen terkejut sesaat, dan langsung sangat gembira. Dia tidak menyangka bahwa pedang pembunuh naga akan benar-benar memberinya kekuatan spiritual. Saat itu ketika dia sedang berlatih di Teluk Panlong, hampir semua energi roh dari gerobak besar batu roh disedot oleh Sanlongjian. Hagen masih sedikit mengeluh pada saat itu, tetapi dia tidak menginginkannya pada saat kritis ini. Sanlongjian akan mengambil energi spiritualnya, dikirim ke Hagen. Kamu masih ingin bertarung denganku? Melihat Hagen tidak bunuh diri, Xiahodun berkata dengan wajah muram. Hagen tidak berbicara, tetapi dengan rakus menyerap kekuatan spiritual di pedang pembunuh naga. Bab 775. Cop. Tiba-tiba, Hagen meraung keras, dan kemudian nafas di tubuhnya naik, dan nyala api di pedang Sanlong menghilang, digantikan oleh seberkas cahaya keemasan. Diterangi oleh cahaya keemasan, jaring coklat tua yang awalnya menutupi bagian atas kepala menghilang seketika, seolah menghindari cahaya keemasan. Hagen menebas dengan pedang, energi pedang melonjak, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Xiahodun. Boom! Setelah itu, lampu pedang mengembun bersama dan jatuh ke arah Xiahodun. Xiahodun sedikit mengernyit, cahaya keemasan barusan membuatnya merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya, dan energi hitam melilit tubuhnya, seolah-olah takut akan cahaya keemasan, banyak menghilang. Armor ke-8. Xiahodun meraung, dan energi coklat tua muncul dari belakangnya lagi, lalu dengan cepat menyelimuti seluruh tubuhnya. Kaca. Pada saat ini, cahaya pedang Hagen telah tiba, dan menebas dengan keras ke tubuh Xiahodun.
Tetapi pada saat bersentuhan, cahaya pedang itu runtuh seketika dan menghilang, sementara sosok Xiahou Dun hanya bergetar sebentar, dan dia tidak mengalami kerusakan apapun. Hagen menopang tanah dengan pedangnya. Pedang barusan hampir menghabiskan semua kekuatan spiritualnya. Meskipun pedang pembunuh naga di tangannya berdengung sepanjang waktu, sepertinya penuh semangat juang, tetapi Hagen tidak berdaya untuk melawan lagi. Wajah Hagen sangat pucat, seperti baru sembuh dari penyakit serius. "Nak, biarkan aku melihat apakah kamu masih memiliki kemampuan untuk memblokir pukulanku kali ini." Setelah Xiahou Dun selesai berbicara, dia perlahan mengangkat tangannya. Nafas tak terlihat terkondensasi di tangan Xiahou Dun, dan kemudian dia tiba-tiba melambai ke arah Hagen datang. Hagen sudah tidak berdaya untuk menahan pukulan Xiahou Dun, bahkan dengan tubuh yang kuat, tapi kali ini Hagen tahu bahwa meskipun dia selamat, dia akan terluka parah. Pada saat ini, Hagen bahkan merasakan bau kematian. Rasa sesak membuatnya tidak bisa bernapas. "Hagen!" Tiba-tiba terdengar teriakan pelan dari belakang, lalu sosok Xiaolan menghalangi Hagen. Bang! Xiaolan dipukul dengan keras, dan dia terbang terbalik dalam sekejap. Melihat hal tersebut, Hagen langsung menangkap Xiaolan yang terlempar ke udara, melihat wajah Xiaolan yang pucat, mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya, mata Hagen penuh amarah. "Ini semua salahku, aku seharusnya tidak membiarkanmu melepaskan Ningyu." Xiaolan menatap Hagen dengan ekspresi bersalah, marah. "Berhenti bicara, berhenti bicara." Hagen buru-buru menekan pergelangan tangan Xiaolan, dan mulai memeriksa luka Xiaolan. Xiaolan terluka parah. Hampir semua organ dalam terluka parah. Tapi sekarang kekuatan spiritual Hagen habis, dia tidak bisa menyembuhkan Xiaolan sama sekali. "Xiaolan, jangan tidur, jangan tidur." Melihat mata Xiaolan perlahan menutup, Hagen berteriak dengan tergesa-gesa. Tapi tidak peduli bagaimana Hagen berteriak, mata Xiaolan akhirnya tertutup perlahan. Melihat Xiaolan yang sudah tidak bernapas lagi, tubuh Hagen sedikit gemetar. Ini adalah orang pertama yang mati untuknya, kemarahan di hati Hagen membara. "Ah!" Hagen mengangkat kepalanya dan meraung, matanya memerah. Dan raungan Hagen, di telinga orang lain, bukanlah tangisan manusia, tapi seperti nyanyian naga, seperti nyanyian naga. Suara ini dapat didengar dengan jelas oleh semua orang dalam radius 10 mil. Lin Tianhu dan yang lainnya di tempat kejadian buru-buru menutupi telinga mereka dengan tangan, mengungkapkan rasa sakit yang luar biasa. Bahkan Xiahou Dun terkejut oleh suara itu, dan mundur lagi dan lagi. Hagen perlahan meletakkan Xiaolan di tanah, berdiri dan memandang Xiahou Dun di depannya, di dada Hagen. Cahaya merah tampak bersinar dari tubuh Hagen. Tubuh Hagen perlahan berubah, menjadi transparan, dan detak jantung merah cerah bisa terlihat jelas. "Apa yang terjadi pada Tuan Chen?" Lin Tianhu dan yang lainnya tercengang melihat perubahan pada Hagen. Bab 776. Melihat perubahan pada tubuh Hagen, Xiahou Dun pun melebarkan matanya, dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Berdengung. Tiba-tiba terdengar suara mendengung, dan Shen Nong Ding di lengan Hagen terbang dengan sendirinya, dan kemudian mulai membesar, berubah menjadi tripod tembaga setinggi manusia. Dan sepertinya ada sesuatu yang terbakar di tripod tembaga, dan kabut putih terus keluar. Tubuh Hagen dengan cepat menyerap kabut putih. Ini bukan kabut, tapi energi spiritual, dan energi spiritual muncul dari tripod tembaga. Pada saat itu, ketika Hagen mendapatkan Shen Nong Ding,
Dia tidak mendeteksi jejak aura di atasnya, tetapi pada saat ini, sejumlah besar aura keluar dari Shenong Ding, dan aura ini dengan cepat diserap oleh Hagen. Shenong Ding ini adalah senjata dewa kuno. Tidak diketahui berapa banyak ramuan dan obat ajaib yang berasal dari Shenong Ding ini. Sekarang tidak mengherankan jika ada energi spiritual di Ding. Melihat pemandangan di depannya, Xiahou Dun mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa Hagen memiliki beberapa harta di tangannya. Tuan Ning, Anda dan saya bekerja sama untuk membunuh Hagen ini. Ketika saatnya tiba, Anda dapat memilih salah satu dari dua harta, kata Xiahou Dun kepada Ningyu yang berada di samping. Setelah pertarungan barusan, energi Xiahou Dun juga banyak dikonsumsi. Awalnya dia mengira Hagen pasti akan mati, tetapi dia tidak ingin perubahan seperti itu terjadi. Dia benar-benar tidak tahu harta apa yang masih dimiliki Hagen. Jangan biarkan kekuatannya habis untuk sementara waktu, dan Hagen masih berdiri di depannya hidup-hidup. Jadi Xiahou Dun berencana untuk bersatu dengan Ningyu untuk membunuh Hagen bersama, agar tidak memiliki banyak malam dan mimpi. Tidak masalah. Setelah Ningyu selesai berbicara, dia melambaikan pedang jahat di tangannya, dan roh jahat berubah menjadi rantai dan belenggu Hagen menguncinya. Xiahou Dun juga mengambil kesempatan untuk melambaikan tangannya, dan memasang kembali jaring besar berwarna coklat tua untuk menyelimuti beberapa orang di dalamnya. Dia ingin mencegah Hagen melarikan diri. Hagen ditahan, tetapi dia tidak melawan dan membebaskan diri. Tetapi dengan rakus menyerap energi spiritual yang muncul dari kuali Shenong. Pedang pembunuh naga di tangan Hagen juga dengan rakus menyerap energi spiritual, dan bilahnya terus berdengung. Ambil hidupmu. Melihat Hagen ditahan olehnya, Ningyu tidak melawan, jadi dia melompat dengan pedang jahat, dan menusuk Hagen dengan pedangnya. Hagen sepertinya tidak melihat serangan Ningyu. Seni konsentrasi berjalan dengan cepat, dan aura di dantiannya pulih dengan cepat. Dan tubuh Hagen mulai pulih perlahan, dan cahaya keemasan samar masih terlihat berkedip-kedip di kulitnya yang telanjang. Ding! Ningyu menikam dada Hagen dengan pedang, tapi terdengar suara garing, seolah menusuk pelat besi. Ningyu terkejut sesaat, dan kemudian kekuatan di tangannya sedikit meningkat. PFFT. Aku melihat pedang Xie-Xie menembus kulit Hagen, dan tetesan darah mengalir keluar di sepanjang pedang Xie-Xie. Hahaha, tidak peduli seberapa kuat tubuhmu, itu akan tetap tertusuk olehku. Melihat Hagen terluka, Ningyu mulai tertawa. Pada saat ini, Hagen ditahan, dan tidak ada kesempatan untuk melawan, jadi Ningyu juga mengendurkan kewaspadaannya, berencana untuk sedikit meningkatkan kekuatannya. Desir. Tepat ketika Ningyu hendak meningkatkan kekuatannya dan menusuk Hagen dengan pedang, cahaya dingin tiba-tiba melintas di depan matanya. Ningyu terkejut sesaat, melihat ke bawah, dan menemukan bahwa tangannya yang memegang pedang Xie-Xie telah dipotong dari pergelangan tangannya. Darah mengalir deras. Ah! Beberapa detik kemudian, rasa sakit yang parah mencapai otak Ningyu, dan Ningyu menjerit kesakitan. Hagen ditahan, tetapi pedang pembunuh naga telah lama terintegrasi dengan Hagen, mencapai kesatuan manusia dan pedang. Hagen dapat sepenuhnya mengendalikan pedang pembunuh naga dengan pikirannya dan memotong pergelangan tangan Ningyu. Bab 777. Xiahou Dun, yang berada di samping, melihat tangan Ningyu terpotong, dan wajahnya berubah. Dia tahu bahwa dia sedang berlarut-larut, mungkin Hagen benar-benar tidak bisa membunuhnya. Memikirkan hal ini, tubuh Xiahou Dun langsung menghilang dari tempatnya,
dan kemudian sesosok tubuh muncul di depan Hagen. Hagen terkejut, dan ingin melepaskan diri dari belenggu, tetapi dadanya ditampar keras oleh telapak tangan Xiahou Dun. Tubuh Hagen terbang terbalik, di udara, Hagen mematahkan belenggu dan jatuh ke tanah. PFFT. Seteguk. Darah keluar, tapi Hagen tidak bisa menahannya kali ini. Melihat dadanya lagi, ada 5 sidik jari yang terlihat jelas, dan dadanya juga cekung. Kamu sangat keras kepala. Xiahou Dun melihat Hagen masih hidup, jadi dia mengangkat telapak tangannya lagi, melompat, dan menampar kepala Hagen kali ini. Tetapi pada saat ini, jaring besar yang awalnya menutupi sekeliling tiba-tiba menghilang, dan tubuh Xiahou-Dun sepertinya menabrak sesuatu, dan dipantulkan kembali oleh kekuatan yang sangat besar. Siapa? Siapa itu? Xiahou-Dun terkejut. Anda harus tahu bahwa seseorang yang dapat mendorong dirinya sendiri tanpa melihatnya pasti adalah seorang master. Tuan Xia, untuk menyelamatkan muka orang. Tua ini, bawa pergi orang-orangmu. Pada saat ini, seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda datang perlahan. Pria tua itu tampak seperti peri, dia adalah Su Changsheng, sesepuh agung lembah dewa kedokteran, dan pria muda yang mengikutinya adalah Yudong. Mata Xiahou-Dun menyipit, siapa kamu? Kenapa aku harus menjual wajahmu? Xiahou-Dun tidak mengenal tua dan muda di hadapannya. Orang tua ini adalah Su Changsheng, penatua agung lembah dewa kedokteran, dan aku harap Tuan Xia dapat menyelamatkan mukanya. Kata Su Changsheng perlahan. Saat Xiahou-Dun mendengar kata, Yao Shengu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Elder Su, orang ini membunuh putraku. Kebencian membunuh putraku tidak tergoyahkan. Mengapa kamu membantunya? Tanya Xiahou-Dun, tetapi nadanya jelas sangat santai. Saudara Chen adalah tamu terhormat lembah dewa kedokteran saya. Tentu saja saya ingin membantu. Tuan Xia adalah kepala Tianwumen, tetapi putranya mempraktikkan sihir dan melukai banyak gadis. Sebagai seorang ayah, Anda tidak akan kecewa. Apakah kamu tahu? Kakak Chen membunuh putramu, dan dia merugikan orang-orang. Su Changsheng berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya dia juga tahu tentang kultivasi sihir Xia Chao. Kamu, wajah Xiahou-Dun memerah dan kemudian pucat, menatap Hagen di depannya, matanya penuh amarah, hari ini aku harus membunuhnya untuk membalaskan dendam putraku. Hadiah yang murah hati untuk menebus kesalahan. Setelah Xiahou-Dun selesai berbicara, dia tiba-tiba mengayunkan energinya ke arah Hagen, dan energi itu meraung ke arahnya. Melihat Hagen akan mati, bagaimana Xiahou-Dun bisa menyerah begitu saja? Ekspresi Su Changsheng menjadi dingin saat melihat Xiahou-Dun berani bergerak di depannya. Kamu berencana untuk memusuhi lembah dewa obatku. Setelah Su Changsheng selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dengan santai, dan aura tak terlihat menyelimuti Hagen, dan energi Xiahou-Dun menyentuh aura Su Changsheng setelah itu menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Xiahou-Dun mengertakkan gigi dan mengatur formasi. Dengan perintah, orang-orang dengan parang di tangan mereka yang mengikuti Xiahou-Dun segera membentuk formasi. Elder Su, hari ini aku akan membunuh Hagen ini. Jika kamu bersikeras untuk menghentikannya, maka bertarunglah sampai mati. Xiahou-Dun tampaknya bertekad untuk membunuh Hagen. Ketenangan, Su Changsheng mendengus dingin. Jangan katakan bahwa kamu hampir kelelahan dalam pertempuran sekarang, bahkan jika kamu berada di puncak, membunuhmu seperti menghancurkan semut. Setelah selesai berbicara, Su Changsheng melambaikan jubah lengannya, dan tiba-tiba ada angin kencang,
dan momentum yang bergejolak menyapu ke arah Xiaohudun dan yang lainnya. Xiaohudun tiba-tiba menginjak tanah, berpegangan erat, sementara bawahannya sudah terhempas. Momentumnya hilang, wajah Xiaohudun sangat jelek, dan seteguk darah keluar.